Ibu Mayang dan Ibu Teh. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Mayang dengan Ibu Teh mau mengadakan coaching ya? Iya. Ya. Oke, kalau begitu, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang sudah Ibu Mayang persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Ya, ya sudah. Jadi pada kesempatan coaching kali ini, Mayang sebagai coach dan Butet sebagai coaching, jadi Mayang telah mempersiapkan tentang alur percakapan kita ini. Jadi yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Berarti Bu Mayang udah menyiapkan beberapa pertanyaan dengan alur Tirta ya. Nah, tapi perlu diingat karena di dalam coaching nanti kita harus menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, silakan melakukan kegiatan coaching pagi ini. Oke, Bu Teh. Gimana kabarnya, Bu Teh? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi tujuan coaching kita hari ini kita butuh membicarakan. Sebenarnya sih ya masalahnya tidak terlalu berat ya, Bu. Cuma saya ingin adalah sedikit solusi dari apa yang saya hadapi hari ini. Ya. Jadi apa masalahnya, Bu? Jadi gini, Bu. Sekolah kami kan sudah menggunakan pembelajaran yang menggunakan IT kan, Bu. Anak-anak sudah menggunakan gadgetnya untuk pembelajaran. Tapi itu semua tidak seluruh mata pelajaran yang menggunakan itu, Bu. Ada misalnya pelajarannya IPA. Hari itu anak itu harus membawa HP. Yang guru lain berikut yang ngajar itu tidak menggunakan HP seperti itu. Jadi dengan mata pelajaran tertentu. Jadi masalahnya di sini, Bu, ketika kami guru lain yang tidak menggunakan HP atau gadget itu di kelas, jadi kami sedikit terganggu dengan anak yang membawa HP saat itu. Kenapa terganggu, Bu? Karena mereka sama sekali tidak fokus lagi untuk belajar dengan mata pelajaran kami. Kenapa begitu? Pas kami masuk itu, Bu, mereka anak-anak tersebut ada yang main TikTok, ada yang main games, ada juga yang selfie seperti itu. Jadi sementara kami sudah masuk ke kelas kan, Bu, mereka masih sibuk. Akhirnya untuk mengembalikan mereka fokus tersebut membutuhkan waktu juga rasanya bagi guru-guru. Ada satu lagi, Bu, orang tua pun sudah komplain sama kita di sekolah. Kenapa begitu? Kemarin ada salah seorang orang tua siswa yang nelfon saya, katanya maaf ya Bu Teh, mau nanya nih, apakah memang setiap hari anak ini diwajibkan membawa HP ke sekolah? Apakah memang pembelajaran mereka itu harus menggunakan HP setiap hari kan seperti itu? Jadi di saat itu saya jawab tidak, Bu, karena itu adalah tergantung dengan guru yang mata pelajaran yang meminta untuk anak membawa gadget ini ya. Jadi itu masalahnya sekarang. Jadi anak-anak yang membawa HP ini dia memberikan alasan kepada orang tuanya ada pelajaran dengan menggunakan gadget itu ya, Bu. Setiap hari. Jadi setiap hari anak-anak membawa gadget walaupun mungkin ibu gurunya tidak meminta si anak ini membawa gadget ya, Bu Teh. Jadi selama ini Bu Teh apa solusi, Bu Teh, supaya anak-anak ini fokus? Selama ini yang sudah saya lakukan ya, Bu, sebelum saya memulai pembelajaran itu, baik anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran Ibu lagi ya. Jadi bagi anak-anak yang membawa HP, silakan disimpan HP-nya dulu, seperti itu kan, Bu. Kemudian memang ada yang anak yang mau ikut itu dia langsung nyimpan HP-nya, tapi ada juga yang curi-curi menggunakan HP kayak gini, gitu, Bu. Kemudian juga sudah menyuruh anak-anak silakan kumpulkan HP-nya ke atas meja Ibu, karena yang pertama tadi disimpan sendiri dia nggak apa ya, Bu. Jadi saya suruh silakan taruh di atas meja Ibu seperti itu. Ternyata dengan seperti itu juga nggak mau dia seluruhnya seperti itu.
Ya berarti Bu Tes udah bagus ya, udah ngasih nasihat Iya, kan, udah tolong coba. dimasukkan HP-nya Iya. ke dalam tas, atau ya bagi yang enggak juga Iya, diminta untuk meletakkannya di atas meja, tapi enggak juga ya Bu Tes. Nah, Bu Tes ingin anak ini lebih fokus lagi ya Bu Tes. Strategi juga tadi udah Bu Tes sampaikan beberapa kali melakukannya. Dari skala 1 sampai 10. Strategi yang Bu Tes lakukan selama ini sudah sampai angka berapa? Kayaknya sih baru 50% ya Bu. Ya, jadi keberhasilannya 50% ya. Di angka 5 ya. Jadi keberhasilan Bu Tes selama ini Bu Tes merasa masih di angka 5. Karena belum mencapai apa yang saya harapkan. Ya. Bu Tes maunya angka berapa nih supaya istilah idealnya Bu Tes posisinya berapa? Ya tentu ada prosesnya peningkatannya Bu. Saya inginnya di angka Bu? Angka 9 atau 10 seperti ya, itu. 9 atau 10. Okay. Jadi untuk mendapatkan skala 9 sampai 10 ini ada lagi nggak strategi yang terpikir oleh Bu Tes supaya anak-anak semua ini bisa fokus? Tentu ada 1-2 orang kan yang masih seperti itu. Nah, bagaimana solusinya dengan anak yang 1-2 orang ini yang akan Bu Tes lakukan? Iya, baik Bu. Jadi rencana yang akan saya lakukan selanjutnya itu saya akan membicarakan dengan guru mata pelajaran yang hari itu memang menggunakan HP gadget tadi. Setelah pembelajarannya itu, tolong HP anak dia kumpulkan, dia bawa ke kantor, supaya nanti pas pembelajaran guru berikutnya anak tadi tidak main HP lagi seperti itu. Kemudian saya juga ingin kami guru-guru yang lain itu membuat suatu WA grup untuk orang khusus orang tua seperti itu. Tujuannya di situ nanti supaya orang tua tahu kapan jadwal anaknya membawa HP dengan guru mata pelajaran apa seperti itu. Iya. Jadi ya memang perlu sekali kita komunikasi dengan orang tua ya Bu Tes ya. Kalau tidak bisa kita lagi tentu kita diskusi lagi dengan orang tua ya. Bagus sekali ya Bu Tes. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Jadi maksudnya untuk mempersiapkan ini ya Bu. Mungkin 1-2 minggu ini insya Allah akan saya kerjakan. Rencana tadi saya akan melaksanakan. Untuk mewujudkan target pencapaian Bu Tes ini, siapa yang dapat membantu? Tentu yang pertama tentu diskusikan dengan kepala sekolah ya Bu, kepala sekolah, kemudian guru kelasnya dan juga orang tua. Kenapa di sini? Karena orang tuanya tadi kan juga sudah agak risih kan Bu, anaknya mengaku setiap hari bawa HP, jadi rasanya perlu. Jadi mungkin ada lagi Bu Tes yang mau diceritakan? Kayaknya itu Bu, sudah itu ya masalahnya ya Bu ya. Dengan strategi yang Bu Tes ungkapkan tadi, semoga kedepannya anak-anak juga tahu dengan aturan kapan harus membawa HP. Iya Bu, insya Allah Bu itu akan saya terapkan ya Bu. Mudah-mudahan sesuai harapannya anak-anak kembali lagi dengan apa yang sudah kita sepakati. Gimana Bu Tes? Udah curhat sama Bu Maya tadi? Udah lega rasanya? Alhamdulillah cukup lega ya Bu. Jadi saya sudah menemukan solusi-solusi tadi yang saya bilang dari awal. Ya, mencari solusi dari masalah saya dan alhamdulillah hari ini sudah tergambar gitu Bu, dan tinggal lagi saya menjalankannya. Semoga Bu Tes juga anak-anaknya bisa lebih fokus lagi ya Bu Tes. Baiklah, dalam kegiatan coaching kita kali ini Bu Mayang sudah sudah menjadi coach untuk Ibu Tef dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan sudah membantu Bu Tef untuk menjadi atau mencari solusi terbaik, dan semoga kedepannya semuanya berjalan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi yang cerah ya Bu Tes dan Bu Des. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana Bu Tes sebagai coach dan Bu Des sebagai coachnya. Nah, alur percakapan yang akan Bu Tes sampaikan.
Di sini dalam coaching ini kami akan melakukan percakapan menurut kita ya Bu ya. Jadi saya sudah mempersiapkan mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Itu sudah saya persiapkan. Jadi kita juga harus ingat ya Bu Teh, kompetensi dari coaching tersebut yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan merasa pertanyaan yang mudah. Baik, untuk menghemat waktu, silakan Bu Teh mulai. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Cuman ada sesuatu yang membuat saya kurang gimana ya Bu, agak gelisah gitu. Jadi kira-kira apa nih yang mau dibicarakan dengan coaching kita hari ini? Begini, saya kan tadi mengajar di 11 IPS 1. Ya. Kebetulan di kelas 11 IPS 1 itu adalah saya sebagai wali kelas di sana untuk tempat bercerita dan berbagi pengalaman dengan siswa tersebut. Nah, sebelum belajar dengan saya, siswa ini belajar matematika. Kemudian mereka mengatakan bu gurunya tidak masuk tadi Bu. Terus saya tanya kenapa, maka berceritalah salah satu perwakilan di kelas tersebut mengatakan kalau 2 hari yang lalu mereka belajar matematika. Kami disuruh membuat tugas beberapa soal latihan. Ketika ibu itu menulis di depan, ada beberapa siswa meribut dan tidak membuat tugas. Nah, soal tetap dibuat oleh ibu tersebut. Kemudian kami juga membuat, tapi yang beberapa orang ini tetap tidak mengerjakan. Tanpa berkata-kata ibu itu pergi ke, maksudnya gini, dia mendatangi siswa tersebut, kenapa tidak membuat tugas. Ada saja alasan yang tidak membuat tugas ini. Sampai ibu itu marah dan meninggalkan kelas kami tanpa berkata-kata. Dengan nada marahnya, pergi meninggalkan kelas sampai habis jam pelajaran. Sementara buku ibu tersebut masih ada di meja ini, Bu. Berarti sampai jam terakhir tidak masuk lagi? Tidak sampai habis jam pelajaran. Dia tidak masuk lagi. Oh baik. Jadi intinya sekarang anak-anak itu curhat sama Bu Des sebagai wali kelas ya. Iya. Kalau ada seorang guru yang agak marah lah, jengkel karena mereka tidak mengerjakan tugas, ada beberapa orang siswa gitu. Iya. Tujuan Bu Des untuk akhir dari pembicaraan kita ini nantinya apa kira-kira? Saya sebagai wali kelas berharap ibu guru matematika tersebut masuk lagi ke dalam kelas, kemudian belajar seperti biasanya, memberikan tugas, menerangkan pelajaran. Karena dalam pikiran anak-anak itu kan matematika itu sesuatu yang pelajaran yang susah untuk dipahami. Dan mereka beranggapan matematika itu bukanlah pelajaran yang penting karena dalam kehidupan sehari-hari pun tidak akan ada ditanyakan X kali Y tambah X gitu. Itu anggapan mereka. Jadi dari curhatan tadi itu apa yang sudah Ibu Desa lakukan terhadap anak-anak dengan masalahnya guru sampai marah keluar dan tidak mau masuk lagi ke kelas? Apa yang telah Bu Desa lakukan? Dalam hal ini saya mencoba memberikan pembinaan kepada mereka, terutama kepada siswa yang tidak membuat tugas. Sebenarnya kan yang harus meminta maaf itu kan siswa yang tidak membuat tugas. Dan kita juga sudah membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas yang sudah kita buat yaitu adalah disiplin waktu, disiplin diri, kemudian bertanggung jawab, kemudian menghargai orang lain. Siapapun guru yang masuk ke kelas ini, Ananda harus menghargainya. Kemudian juga sudah membuat kelas impian.
Impian kelas yang seperti apa yang Ananda inginkan? Mau yang nyaman, harusnya bagaimana? Kita udah bikin itu semua dengan siswa. Nah, baru sampai di sana kita melakukan pembinaan terhadap mereka, mengingatkan kembali keyakinan kelas dan kelas impian yang sudah mereka sepakati sebelumnya ya Bu ya. Ya. Jadi dengan langkah-langkah seperti itu yang sudah Ibu Des lakukan, sudah mengingatkan kembali anak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah dilakukan, kira-kira dengan demikian dari rentang 1 sampai 10, Bu Des kira-kira di skala berapa di posisinya sekarang? Iya, saya merasa masih di posisi 5 ya Bu. Karena apa? Karena kan tadi kejadian 2 hari yang lalu, tadi ibunya nggak masuk juga. Kita sudah memberikan pembinaan tadi juga kepada siswa kita dengan harapan mereka berubah. Jadi saya memikirkan mungkin baru rentang 5, masih jauh. Masih jauh ya, berarti di sekarang Bu Des masih di rentang 5. Kenapa? Karena belum sesuai dengan apa yang Bu Des inginkan ya terhadap anak tersebut. Jadi dari kejadian ini, dari rentang yang telah Bu Des apakan nih posisinya sekarang, Bu Des ingin mencapai ke tahap yang berapa posisinya? Ya, kalau bisa kan lebih baik Bu, ke 9 lah atau 10. Karena anak yang saya bina ini merasa aman dan nyaman lagi untuk belajar matematika. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan ke-9 tadi, dengan anak nyaman dan senanglah belajar matematika ya, apa trik yang akan Ibu Des lakukan? Tadi ketika saya masih di kelas, saya suruh siswa ini menghubungi gurunya, datang ke ruang majelis guru. Ternyata ibunya tidak ada. Kemudian saya suruh hubungi melalui WA atau telepon. Kemudian chat siswa kita ini kita ambil satu anak yang bisa kita percaya. Kita suruh mereka chat, kemudian dibalas oleh guru matematika. Anak ini disuruh berkumpul di sebuah ruangan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sepulang sekolah tadi siswa udah menunggu ibunya. Ternyata si ibunya tidak datang. Akhirnya siswa merasa agak sedikit kecewa. Dia temui lagi saya, dia beritahu, Bu, kami sudah menghubungi ibunya, ternyata ibunya nggak ada. Maksudnya udah dibalas chatnya, disuruh berkumpul, ternyata ibunya nggak ada. Gitu. Jadi merasa sangat kecewa ya. Oh, berarti dari anak sudah ya Bu Des sudah melakukan apa yang Bu Des anjurkan, telah memberi solusi-solusinya seperti itu kan. Ternyata ibu tadi juga tidak datang, sehingga nanti pelajaran tentu tidak masuk juga ya Bu ya. Oh, jadi dari hal demikian, untuk si ibu gurunya ini apa yang Bu Des lakukan ke tahap berikutnya? Mungkin saya akan melakukan pendekatan. Saya akan bicara dari hati ke hati, karena kita tahu siswa kita tidak bisa menuntut mereka, tetapi kita harus menuntun. Jadi saya lakukan pendekatan dengan ibu itu, bicara hati ke hati, kita berikan gambaran, karena saya merasa bertanggung jawab. Kalau saya wali kelas di sana, berarti saya harus bertanggung jawab juga menyelesaikan masalah ini supaya bisa clear lagi, supaya ibu itu merasa nyaman masuk, siswa kita juga merasa aman dengan pelajaran yang diberikan oleh ibu yang bersangkutan. Oh, berarti pendekatan dari hati ke hati lah intinya dengan ibu tersebut ya Bu Des. Oke, setelah ini panjang lebar kita bicara tadi.
Jadi dari apa tadi Bu, dari pendekatan yang akan Ibu lakukan yaitu dari hati-hati dengan guru matematika tersebut ya. Kira-kira jangka waktu yang Ibu perlukan untuk menyelesaikan ini berapa? Mudah-mudahan bisa cepat ya Bu. Kira-kira 1 minggu, karena siswa kita ini kan belajar dalam 1 minggu itu kan 4 jam pelajaran, berarti 2 kali pertemuan. Saya berharap di minggu selanjutnya ibu yang bersangkutan udah masuk lagi, supaya jangan terlalu jauh tertinggal pelajarannya, karena kita tahu sekarang sudah semester 2 untuk persiapan untuk kenaikan kelas lagi. Oh ya, berarti 1 minggu dia bisa melaksanakan Kita ini usahakan. ya. Iya. Kira dalam mencapai hal ini siapa yang bisa membantu Bu Des? Mungkin untuk membantu kita ke guru BK saja dulu, karena kebetulan saya di sana adalah wali kelas, berarti jenjangnya kan ke guru BK. Kalau masih tidak ditemukan juga titik temunya, berarti kita baru ke kepala sekolah. Ya kan kasihan juga siswa kita Bu, banyak pelajaran yang tertinggal karena tadi sudah tidak masuk, kemudian kalau kita berusaha menyelesaikan 1 minggu ke depan sudah 2 kali pertemuan, berarti udah 3 kali pertemuan terbuang. Jadi ke guru BK dan ke sekolah yang Jadi dari pembicaraan kita yang sudah panjang lebar nih, bagaimana perasaan Bu Des sekarang ini dengan coaching? Ya, sudah mulai plong Bu, karena sudah ada tempat bercerita untuk mengungkapkan unek-unek kita, karena kita sesama guru sebenarnya kan tidak boleh berbenturan gitu. Tapi karena ada masalah yang terjadi di kelas, jadi saya minta ibu yang menjadi coach saya. Baik, mudah-mudahan ya Bu Des, kedepannya apa yang Bu Des harapkan dan pembelajaran normal kembali itu akan terlaksana dengan baik nantinya. Oke, kayaknya waktunya sudah habis ya Bu Des. Kita mungkin kembali lagi ke aktivitas kita masing-masing. Oke, terima kasih atas bantuannya. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih Bu Tef dan Bu Des juga udah melaksanakan coaching hari ini. Saya melihat Bu Tef sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Bagaimana Bu Des udah mencurahkan isi hatinya kepada Bu Tef, juga Bu Des juga nampaknya sudah menemukan solusi yang akan diterapkan nanti di kelas Bu Des. Mungkin itu saja ibu-ibu, kita apresiasi kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mayang, Bu Des. Selamat pagi Bu Teh. Kabarnya sehat-sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah baik. Ya. Hari ini rencananya Bu Des mau mengadakan coaching dengan Bu Mayang kan? Iya. Kira-kira sebagai seorang coach, apa yang sudah Bu Des persiapkan? Sebelum memberi coaching kepada Mayang, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, dan sebagaimana kita tahu, pertanyaan yang kita buat, kita menggunakan alur Tirta, yang mana alur Tirta ini kita tahu yaitu T itu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan K itu tanggung jawab. Jadi kita ingin membahas sebuah masalah. Jadi sudah saya persiapkan beberapa pertanyaan untuk diberikan kepada pemain. Berarti Bu Des telah melakukan persiapan gitu ya. Iya. Tapi di sini untuk alur percakapan Tirta ini jangan lupa juga ya Bu Des, ada 3 kompetensi yang harus kita perhatikan dalam coaching. Yaitu yang pertama kehadiran penuh. Apalagi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu jangan lupa diperhatikan. Ya, untuk apanya silakan Bu Des bisa dimulai dengan. Oke.
Selamat pagi Bu Mayang. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya kemarin Bu Mayang ada yang mau dibicarakan. Ya. Nah, cuman karena ada kesibukan, kita tidak jadi bicara. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa ya yang mau Bu Mayang bicarakan? Ya, sebenarnya ingin membicarakan tentang untuk persiapan tahun ajaran Bu besok ya Bu. Ya, Tentang ingin menerapkan disiplin pada anak kan pada anak di kelas. Jadi selama ini memang sudah diterapkan disiplin, namun memang ada beberapa anak yang belum maksimal dalam disiplin sehari-hari. Ya. Penyebabnya ada waktu tahun ajaran baru kita kedatangan mahasiswa PL. Ya selama 3 bulan lamanya gitu kan, mereka belajar di sini. Dan pada waktu itu kesempatan mendampingi memang jarang ya Ibu, soalnya banyak pekerjaan dan job yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi waktu itu kan ada anak PL, biar gantikan sebentar Ibu ya, Ibu dipanggil kepala sekolah. Jadi ada anak yang istilahnya pada awal-awal itu memang agak lama gitu. Misalnya kita berbaris, masih ada 1-2 orang anak yang belum mau berbaris. Kita harus menunggu anak-anak ini untuk berbaris. Semuanya baru tanpa paksaan tanpa paksaan baru kita mulai berdoa. Jadi mungkin lumayan anak-anak ini ada 1-2 orang anak yang tidak mau, udah mungkin udah mereka bujuk tapi tetap tidak mau, malah dibiarkan saja seperti itu. Jadi terbiasa seperti itu. Jadi untuk membentuk pembiasaan itu kembali sangat sulit. Tujuan Bu Mayang untuk semester depan apa? Tujuan perubahan ke depannya apa? Iya, karena memang gitu ya Bu, setiap tahun kami kan selalu kedatangan mahasiswa. Mayang ingin lebih banyak lagi memberikan waktu. Di awal-awal tuh memang harus Mayang yang lebih dulu. Iya. Minimal 1 bulan 2 bulan, mungkin hanya beberapa kali pertemuan diberikan kepada mahasiswa tersebut, diajarkan misalnya udah 1 bulan dengan lumayan gitu. Jadi pembiasaan itu sudah terbiasa gitu. Ada 1-2 orang anak dia udah langsung aja, tidak ada lagi dia dipanggil-panggil. Teng udah jam 9 waktu kita berbaris. Udah otomatis anak-anak ini udah tahu dengan kesepakatan yang kita buat, tidak lagi dicari-cari, tidak lagi dia pergi lari-lari ke belakang harus kita cari dulu, padahal udah waktunya udah berbaris jam 9 seperti itu. Apa yang sudah Ibu Mayang lakukan terhadap masalah ini, seperti anak yang berbarisnya ditungguin dulu, atau temannya beraktivitas dia berlari ke sana ke sini. Jadi apa kekuatan apa? Kemarin lumayan kan sudah menerapkan keyakinan kelas ini Bu. Juga udah membuat kesepakatan, udah berdiskusi dengan anak dalam membuat keyakinan kelas. Anak-anak udah menyebutkan satu-satu kan, maunya seperti apa, bagaimana nanti kita di kelas, bagaimana supaya kita lebih disiplin lagi di kelas gitu kan. Jadi anak-anak kan udah menyebutkan, udah Bu Mayang buatkan, karena anak-anak nggak bisa nulis kan, udah Bu Mayang buatkan kertasnya, Bu Mayang tuliskan, Bu Mayang ketikkan gitu. Bu Mayang ulang lagi, teman-teman bagaimana kesepakatan kelas yang ini, misalnya kerjasama atau memberaskan mainan kembali setelah bermain. Iya setuju Bu, setuju ya, sepakat kita ya. Jadi udah diserahkan ke anak-anak, ada perwakilan yang menempelkan di dinding kan, keyakinan kelas tersebut. Memang itu sudah ada ansuran-ansurannya Bu Pit gitu kan. Tapi memang mungkin belum semua, ada juga yang 1-2 orang yang masih cukup udah terbiasa lah dengan lari-larian seperti itu, walaupun udah dibuat keyakinan kelas. Oke. Jadi melihat usaha Bu Mayang seperti ini, kira-kira Bu Mayang berada di posisi berapa? Yang kita tahu rentang posisi itu biasanya kan 1 sampai 10. Nah, kira-kira Bu Mayang sudah berada di posisi mana dengan usaha yang sudah dilakukan ini? Iya, kira-kira usahanya nomor 7 ya Bu. Kalau mengenai posisi, kita tahu posisi berada di 1 sampai 10. Bu Mayang mau berada di posisi berapa? Ya kalau bisa maksimal ya Bu 10 tentunya kan. Iya. Tapi tentu semuanya berproses. Tapi semaksimal 9. Oke.
9 ya. Iya. Berarti kira-kira untuk mencapai 9 itu apa rencana selanjutnya? Iya, jadi ini Bu, tentang keyakinan kelas dan itu kemarin kan membuat keyakinan kelas itu di tengah-tengah semester. Seharusnya kan kita membuatnya di awal tahun ajaran baru. Iya. Dan juga sebenarnya Ibu, kalau kita lebih konsisten dalam keyakinan kelas ini dan posisi kontrol kita sebagai guru, kemarin itu yang Maya pelajari ya Bu, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer itu harus konsisten. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Jangan sampai kita membuat anak merasa bersalah. Kadang Bu Mayang gini Bu, memang mungkin anak sering sekali melakukan kesalahan yang sama setiap hari. Jadi mungkin kita susah sekali mengelola emosi. Sampai Bu Mayang bilang gini, teman-teman suara Bu Mayang udah habis nih, apa teman-teman gak kasihan sama Bu Mayang? Itu tentu sudah membuat pemberi merasa bersalah pada anak. Seharusnya kan itu tidak Bu Mayang sampaikan kepada anak. Jadi ingin Bu Mayang untuk menerapkan ke depan tahun ajaran baru konsisten dalam posisi manajer ini Bu Des. Iya. Berarti udah berbagai usaha Bu Mayang lakukan. Cuman memang untuk melakukan sebuah perubahan yang selama ini mungkin kita tidak bisa menjadi seorang manajer, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bisa mengkondisikan kalau kita itu menjadi seorang manajer buat siswa kita. Memang pada tahun ajaran baru ini sudah berdiskusi dengan orang tua Bu Des tentang perilaku anak-anak ini. Karena sudah dilakukan keyakinan kelas seperti itu, restitusi juga sudah dilakukan, tapi anak tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama. Sepertinya mereka membutuhkan kebebasan yang sangat tinggi. Ada beberapa anak ingin bebas, tidak ingin diatur oleh ibu. Iya. Jadi Bu Mayang diskusi dengan orang tua setiap pulang sekolah. Pada akhir tahun ajaran juga akhir semester pada penerimaan rapor juga sudah berdiskusi dengan orang tuanya. Mereka mengungkapkan bermacam-macam penyebab. Contohnya ada satu orang anak ya di rumah itu dia dikekang, nggak boleh itu harus belajar, tiap malam harus belajar. Dia udah pintar baca Bu Des, udah pintar baca Al-Quran, tapi di kelas dia tidak mau melakukan satu pun kegiatan karena dia merasa hebat. Aku udah bisa Bu, aku nggak bisa baca Bu, aku nggak suka membaca Bu, aku nggak suka menulis Bu. Malas Bu Des. Pas waktu dia menulis namanya di kertas, dia hanya membuat namanya kata Fa, itu saja. Bu Mai juga berbicara dengan orang tua untuk sedikit memberikan kebebasan di anak ini. Contoh waktu main itu perlu bagi anak, apalagi anak usia dini, bermain itu sangat mutlak. Dari cerita atau permasalahan yang Bu Mayang hadapi di kelas, siapa yang membantu Bu Mayang dalam menjalankan tugas ini? Kemarin kan sudah didiskusikan sama kepala sekolah ya Bu. Kepala sekolah juga sudah melihat keadaan anak-anak di kelas. Jadi pada saat Bu Mayang kegiatan di dalam atau membaca doa di dalam, ada beberapa orang anak yang keluar. Jadi Bu Mayang nggak bisa untuk melihat anak itu keluar karena yang di dalam ini gimana gitu kan. Kalau Bu Mayang keluar itu dia berserakan lagi anak-anaknya. Kita kan tahu anak TK ini untuk mengatur dia sedemikian rupa perlu waktu. Udah itu konsentrasinya juga paling lama 10 menit. Kalau Bu Mayang pergi keluar mencari anak tersebut, yang di dalam berantakan lagi, diulang lagi. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi Bu Kepala Sekolah juga memberikan solusi. Ada Ibu Yatri membantu Bu Mayang untuk melihat seandainya ada anak yang keluar, dibantu dilihat di luar lalu dibawa ke dalam. Oke. Berarti kolaborasi yang bagus ya antara kepala sekolah dengan rekan sejawat yang lain ketika Bu Mayang berada di dalam kelas. Oke. Kemudian tadi kan sudah banyak langkah yang sudah Bu Mayang lakukan, dari membuat keyakinan kelas, kemudian berusaha untuk menjadi manajer, restitusi juga, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira ada lagi nggak langkah yang ingin Bu Mayang lakukan? Karena kita udah berusaha nih dari A ke B, B ke C sampai selanjutnya. Kira-kira ada lagi rencananya? Jadi untuk tahun ajaran baru ya Ibu, Bu Mayang mungkin
di awal-awal itu juga memetakan kebutuhan anak ini, melihat gaya belajarnya, kinestetik, audio dan visual. Jadi apa namanya, ya memetakan kebutuhan anak ini. Oke. Kalau sudah tampak pembelajaran berdiferensiasi, ingin lebih ditingkatkan lagi pada tahun ajaran besok. Oke. Kira-kira Bu Mayang ingin melakukan hal seperti ini memakan waktu berapa lama? Insya Allah ya dalam minggu ini strategi yang selama ini sudah dilakukan lebih dimaksimalkan. Oke. Kita Bu Mayang tadi sudah banyak hal yang kita bahas, atau Bu Mayang sudah bercerita banyak, sudah banyak usaha yang dilakukan, apa targetnya, kemudian kira-kira berapa lama. Mudah-mudahan di semester depan semua usaha Bu Mayang itu berhasil meskipun baru 50%, karena kita tahu sebuah usaha itu tidak akan bisa kita hari ini mengerjakan besok langsung berhasil. Dan mudah-mudahan usaha Bu Mayang ini bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Oke Bu Mayang, karena saya ada kesibukan lain lagi, saya mohon izin. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu Pit atas curhatannya. Oke, iya. Makasih juga jadi pendengar yang baik untuk Bu Mayang. Oke. Luar biasa ya Bu Des, sebagai coachnya telah mengantarkan Bu Mayang sebagai coaching menemukan solusi dari masalah yang dihadapi saat ini untuk diperbaiki di semester depan. Luar biasa sekali saya melihat Bu Mayang pun begitu secara mengalir menceritakan masalahnya ke Bu Des, dan Bu Des mengiring si Mayang dengan baik. Saya rasa percakapan alur tirtanya hari ini sudah tercapai. Terima kasih. Terima kasih ya.